Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadiratul muhtaram, teman-teman para alim, para ulama, para ustazah, wabil khusus kepada Ketua Majelis Taklim yang saat ini berhalangan hadir membicarakan, para pengurus mulai dari wakil dan seluruhnya yang hadir, seluruhnya jamaah, mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat walafiat, berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah umurnya, yang akhirnya diberikan panjang umur betul-betul masuk ke bulan Ramadan. Pertama, mari kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ungkapan rasa syukur yang kita sampaikan sore hari ini Allah ridho. Allah kalau sudah ridho itu sekalipun barangkali amal ibadah kita kurang di hadapan Allah, tapi karena Allah ridho. Dulu itu zaman Nabi ada orang yang betul-betul belum sempat sholat, tapi Allah jamin masuk ke surganya Allah. Ini kan menurut kita aneh, tapi itu kuasa Allah. Sehingga akhirnya apa? Ketika saat beliau masuk Islam sempat ikut perang Uhud. Uhud itu dari kata akad. Jadi dibilang bukit Uhud niku bukit gunung sing dawane 7 kilo. Bayangkan memanjang sampai 7 kilo. Maka disebut dengan istilah bukit Uhud. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, mudah-mudahan yang hadir termasuk umat yang layak, yang pantas mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Terlebih kita berharap betul nanti kita adalah termasuk umat yang betul-betul dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah itu kan nanti cerita, ketika pada suatu saat diriwayatkan ketika Rasulullah di areal sebuah makam. Rasulullah ini termasuk orang yang rajin untuk ziarah kubur. Ketika di areal pemakaman, Rasulullah itu ngendikane ngeten, aku kok jadi kangen sedulurku. Para sahabat kaget, termasuk Sayyidina Abu Bakar yang ada di sebelahnya. Bukankah kami ini semua saudara engkau ya Rasul? Bukan. Lantas para sahabat bingung. Kalau begitu lantas siapa kalau mereka, kalau kami ini adalah bukan saudaramu, siapa yang kau maksudkan? Rasulullah menyatakan bahwa
kalian adalah sahabatku, kalian adalah teman-temanku. Tapi kalau yang dimaksud saudaraku adalah ada kemungkinan yang dingendikake oleh Rasulullah itu adalah kita ini. Rasulullah cuma ngendikane kan ngeten, aku nanti merindukan saudaraku, mereka orang-orang yang belum pernah ketemu dengan aku, tapi begitu cintanya kepadaku sampai mereka ingin mengagungkan namaku, selalu membaca sholawat, ingin juga selalu melaksanakan apa yang menjadi sunnahku. Rasulullah itu kan memang tidak mewariskan harta benda. Rasulullah cuma mewariskan ilmu kepada kita. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau jenengan merindukan saudara-saudara panjenengan ini, bukankah jumlah mereka nggak terhitung? Betul, jumlahnya nggak terhitung, termasuk jamaah masjid An-Man yang akad timah ini termasuk. Kenapa kok saya katakan demikian? Rasulullah itu kan ngendikan terus ngeten, aku nanti akan ketahui mereka. Lah sahabat kan bertanya, bukankah jumlah mereka nggak terhitung? Benar, jumlah nggak terhitung. Lah bagaimana kau bisa mengeri kalau itu jamaah jenengan, kalau itu umat panjenengan, itu adalah saudara jenengan yang jenengan tunggu itu dengan cara apa? Rasulullah itu cuma simpel mengatakan, Bu Isa min asharil wudu. Aku nanti akan melihat mereka, wajah-wajah saudaraku itu hanya dari bekas air wudhu. Karena sahabat pas saat itu kan bertanya, ditanya hal itu, Rasulullah cuma takut kan ngeten. Kalau kalian punya unta yang berwarna hitam, atau sebagian yang berwarna putih, apa yang tidak kelihatan? Ya tentu ya Rasul. Nah itulah, aku akan melihat wajah-wajah jamaah masjid ini, akan melihat jamaah masjid majelis taklim anak ini, nanti akan kelihatan di wajah-wajah bersinar mereka. Nah inilah yang kita harapkan. Nah cuma nyuwun sewu, kalau Rasulullah ngendikan kayak begitu itu monggo, yang perlu kita sempurnakan di majelis taklim itu adalah wudhu yang kita lakukan. Bu, kula niku tiap hari ndeloki bocah wudhu cah sewu ten ngene SMA Songo. Wudhune niku ternyata kata sing ya nyuwun sewu kurang sempurna. Ya tidak tahu kalau di jamaah masjid mriki boten ngertos. Kenapa? Monggo yuk dipirsani bersama, termasuk koreksi diri kita. Ojo-ojo kuwi sing termasuk SMA sama ki ono bocah iki. Ojo-ojo salah makne nek ngajari. Nah, ngeten. Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu jelas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika mereka mau mendirikan sholat, basuhlah wajahmu. Tidak ada masalah itu, semua sama. Wajah itu kan ya nonton waktu. Yang jadi persoalan wa idiyakum ilal marafiqi, basuhlah tanganmu sampai siku-siku. Kalau sering ndelok bocah wudu ternyata sikute dhisik tinimbangane tangane. Ini keran. Mestine nyuwun sewu, kenapa? Nek tenggene Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu mereka wudu ora ono model wudu karo jengking itu ora. Mereka wudunya semuanya rata adalah tempat wuduke kabeh. Ketika membasuh tangan, tangannya sing dialurke, tangan sing dialurke tenggene tempat keran, karena keran mereka kan otomatis sehingga akhirnya air mengalir pada tangan sehingga sampai siku-siku Rasulullah baru menjatuhkan. Lah nang gone kene akeh wong wudu ternyata sikute dhisik. Begitu keran itu umumnya ini walik ayatnya, basuhlah sikutmu sampai tanganmu. Loh ya orang nyalai ayat kok. Gitu, niku dan beritahu.
Jadi ternyata banyak orang wudu ternyata wudunya sampurno yang menurut Nabi itu ternyata kalau wudu itu adalah mulai dari tangan sampai siku. Lagi iki orang modelnya iki keran terus sikutnya sih. Kalau miliki dunia campur sesuk dikatakan model pedeh. Yo ngene. Iya jamane padha karo masih. Gini pun satu koreksi kita bahwa belajar ini mesti kita belajar untuk menjadi lebih sempurna. Nah pun satu yang perlu kita pahami bahwa ternyata wudhu sering kewalik-walik kudune basuh tangan sampai siku-siku tapi terus siku-siku lagi basuh tangan loro yang sering salah. Wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepalamu. Ayat menggunakan kalimat roksun, kepala, bukan sakrun. Bahasa Arab itu kalau sakrun rambut, tapi roksun kepala. Artinya apa? Nek wudu diusap niku kepalanya bukan rambutnya. Ngoten maksudnya. Nah ini sering bocah wudu. Ini anggere mereka kene tadi lah kok penake bicara karma. Ini kalau iki cuma peterak karma. Lupa dan di bahasa aja diusapkan rambut. Rambut gimana dong ayatnya itu biru usikum usaplah sebagian kepalamu bukan usaplah sebagian rambutmu. Senajan rambut ini nggone kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kakimu sampai mata kaki. Lagi-lagi diwalik dari bocah-bocah membasuh mata kaki sampai kaki. Sehingga nyuwun sewu artinya kalau kita lihat orang Mekah Medina nek wudu sikile diangkat. Berarti sikile nyuwun sewu diangkat, berarti iki keran lagi basuh nang kene lagi ketemu siku-siku. Lah saiki ngene yo modelin ya ta modelin mata kakine sik ya ta lagi tekan sikil. Nah ini yang barangkali menjadi koreksi kita. Nah artinya apa? Kalau Rasulullah ngendikan Bu Isa ummati min asaril wudu, aku akan mengenali semua saudaraku hanya dari bekasnya air wudu. Pertanyaan muncul, lupa nih kalau gitu boleh ambilkan orang. Sampai itulah para ulama oleh ikhtiyat, oleh hati-hati, walaupun secara hukum boleh orang wudu berwudu andukan itu boleh. Tapi orang sing wong hati-hati kepingin nggo bekasnya air wudu itu yang merontokkan dosanya. Karena temanya pada sore ini kan menghindari perbuatan dosa. Ya kalau itu aneh ngomong. Oke. Karena ini nanti hubungannya dengan nyadran kalaupun masuk pada poso. Nur karpe ini kan ayat yang diwaca tentang poso. Begitu. Nah ini yang barangkali yang perlu kita pahami. Bahwa nyuwun sewu kalau kita berbicara masalah dosa seangger wong lah. Artinya apa? Kullu bani Adam. Ini bahasa kullu bani Adam khata'un, setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti punya salah. Cuman wakil khata insa api-api wong sing duweni salah itu at-tawwabin, orang yang mau bertaubat kepada Allah. Nah, lantas hubungannya apa Pak? Kenapa di bulan kan jenengan pada saat bulan Rajab kemarin kan sudah tunggu kan? Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi pula kami di bulan Sya'ban, berkah dalam sampaikan artinya panjangkan umur kami pada masuk bulan Ramadan. Itu donga sing diajarkan oleh Nabi kepada kita. Nah kita posisi saat ini di bulan Sya'ban, orang lain menyebutkan bulan Rewah.
Sehingga karena bulan ruah maka banyak orang melakukan ziarah kubur. Kalau orang Jawa nyebutnya nyadran. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini semua terjadi. Satu, ini kita pahami bersama bahwa pada hakikatnya para penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya para wali, itu pada saat itu untuk membuat kesadaran umat Islam introspeksi, nyadari, ngrayangi awak dhewe nek duwe dosa, ternyata apa diajak nggone kuburan. Kenapa bisa terjadi? Karena diadakan pada sebuah makom, dudukan pada sebuah kematian. Nah, ngendikane Nabi Musa kan ya benar. Suatu saat kan Gusti Allah dahului kepada Nabi Musa, Musa, tiap nuraini kaila mati, aku akan memberikan dua cahaya, di mana dua cahaya itu akan, itu bahasa, dua cahaya itu akan menerangi dua kegelapan. Nah, Nabi Musa matur kepada Allah, Gusti, kalau jenengan mau berikan dua cahaya yang akan memberikan dua kegelapan, dua cahaya itu maksudnya nopo, dua kegelapan itu maksudnya nopo? Gusti Allah ngendikan Nurul Quran wa Nurul Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya bulan Ramadan itulah yang akan menerangi manusia indal qabri, saat manusia ada di dalam kubur. Wa inda kana yaumul kiamah, saatnya hari kiamat nanti. Jadi apa tuh? Lah karena sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, karena kubur akan mendapatkan sinar nur dari bulan Ramadan, itulah maka para wali mengajak umat Islam pada saat itu nyadran resik kubur. Sebenarnya apa makna dibalik semua itu? Jenengan mungkin akan keluarga sebenarnya berpikirnya peninggalin wong Hindu, boten ngeten lho nggih, sing dimaksud makna yang terkandung. Wali itu saat itu ngajak resik kubur, satu harapannya ben nanti bisa dinasihati mengenai areal makam karo kongkon nggawa makanan berupa siji kolak, loro ketan. Ya. Nah, setelah ketan itu kemudian kan sebenarnya aslinya kolak, ketan, apem, pasung, sama pisang. Nah ini juga menggoni areal makam. Untuk apa? Untuk dijadikan sarana untuk dakwah, untuk nasihati orang zaman itu. Kenapa harus menggoni makam? Karena zaman di situ ngadapi pengajian ini diceramai makmum. Wong sing sekolah muanake murah, padahal ora ono siji. Akhirnya para wali pada saat itu setelah kerja bakti rampung, ternyata makna yang terkandung di situ satu, bahwa sebenarnya wali itu cuma mengajak bahwa kita kepiringan mati, maka konteksnya diajak untuk ziarah kubur. Sehingga Rasulullah ngendikan kuntu nahaitukum an ziyarati fazzaruha fa innahu tazkiratul maut. Dulu Rasulullah nanti ngendikan kami pernah melarang orang ziarah kubur. Zaman Nabi pernah terjadi Nabi melarang ziarah kubur. Kenapa kok dilarang? Karena mau nenggone kuburan bukan memohonkan ampun yang ada di makam, tapi justru minta kepada yang di makam. Ora beda to karo wong Banyumanik. Apa ono ada? Serondong podo. Lah kenapa? Nyuwun sewu budaya kan ngene Banyumanik itu ternyata nek ana wong ate mantu, itu ternyata calon mertuane niku nyuruh calon mantu. Karo anak wedok kono nang do nyekar nggone makame bae. Jaluk pangestu ya ben sesuk selamat ora ana apa-apa. Nah ini yang jadi persoalan. Nang kuburan ini bener, tapi setelah kematian
makam minta restu kepada yang di kuburan. Ini jadi masalah. Masalahnya apa? Allah samad, Gusti Allah hanya tempat mohon, bukan baik yange leluhur jadi diminta restu. Karena mereka yang ada di makam itu bukannya diminta itu restu, justru kita doakan. Real kesalahan. Boleh. Nah, setelah nanggone makam karena tadi eling loro. Makna yang terkandung bahwa ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian dua, untuk mengingatkan tentang budaya birrul walidain. Awak dhewe nyuwun sewu lho nggih, ora protek ka waktu. Awak dhewe iki lahir teka wong tuwa, ketepatan susah isi wong tuwa ini ternyata banyak sampun kapundhut. Awak dhewe kon miliki nanggone kuburan ini bagian bakti orang, baktinya seorang anak kepada orang tua. Ngopo ndongake nanggone orang tuanya karepe wali niku ngoten. Nah, hubungannya karo kolak ngopo, Pak? Kolak itu cuman nyimutke kholaqo yakhluqu makhlukun. Nek awak dhewe itu makhluk gawenane Gusti Allah yang diingat sapa sing dadekke. Ini yang diterjemahkan oleh Nabi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sapa sing bisa deloki awake dhewe dari mana diciptakan, untuk apa diciptakan, maka akan mengenal siapa sebenarnya Tuhannya. Ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Lah setelah tolak, setelah menyadarkan kita itu makhluk ciptaan Allah, kirinya harus gawe urip, maka akhirnya apa? Manusia diharapkan menyadari kalau kita adalah manusia yang sempurna. Hidup kita itu nggone wong sing salah. Awak dhewe itu tiap hari sering nglakoni dosa sing ora patek krasa. Nah, karena kita itu banyak melakukan kesalahan, kesalahan inilah yang diwastani dosa. Dosa ini terjadi ternyata menurut Imam Ghazali niku disebabkan satu sifatnya, karena kita sering istilahnya salah untuk bersikap. Maka sifat rububiyah sing marai dadernya awak dhewe itu dosa. Rububiyah itu apa? Terlalu mengaku dirinya paling hebat, kemudian akhirnya orang aku raiso loh kaya ngene. Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi ujub, setelah ujub menjadi sombong. Inilah yang dilarang, akhirnya gampang ngremehke wong liya. Ngoten lho karepe niku ngoten. Pun dosa sing nomor kalih itu ternyata bisa diakibatkan oleh sifat syaitaniyah. Sifat syaitannya iya, secara fisik kita manusia, cuman nyuwun sewu kadang niru sifat sing ora apik. Sifat setan itu napa? Setan itu ternyata sifat iri dengki kepada yang lain. Nyuwun sewu, Nabi Adam niku diciptakan oleh Allah, diumumkan di hadapan para malaikat termasuk jin iblis. Zaman itu iblis isih apik, urung durhaka dene. Allah cuma hanya mengingatkan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, mengendikan ngoten. Jadi wa idza qala rabbuka, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat jin termasuk kepada iblis, aku akan jadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Kok malaikat itu protes. Protesnya apa? Apa ja'alu fiha mayyufsidu biha wa yasfiku dima. Gusti, napa jenengan ajeng dadekke menungso ngeten iki? Bukankah nanti akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Artinya apa? Dugaannya para malaikat nek menungso niku punya kebiasaan siji niku wau ngerusak, loro ternyata sering ora rukun karo sesama.
Walaupun itu terjadi kan tidak selamanya benar. Nah, ketika saat itu para malaikat bertanya kepada Allah setelah atas anu mayyusitu biha wa yasbiku dima, malaikat itu dikatakan komentar wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, padahal kami para malaikat itu kan tiap hari mensucikan engkau, selalu tasbih kepada jenengan. Napa kok malah bukan kami yang jadi para khalifah, bukannya kami yang nanti yang jadi pemimpin nanggone alam semesta ini. Tapi ketika Gusti Allah kan kola ini a'lamu malah ta'lamun, aku lebih tahu daripada apa yang kau ketahui. Nah ternyata benar. Begitu malaikat dikongkong menyebutkan nama alam semesta, jawabannya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah pun ini garis besarnya awalnya. Jadi ketika iblis yang awalnya ketika para malaikat protes kayak begitu, setelah malaikat ditunjukin nama justru ngapunten kepada Allah, kula tidak pernah, saya tidak mampu menyebutkan semua itu kecuali kau pernah mengajarkan kepada kami. Namanya malaikat itu statis, namanya malaikat itu rawat, malaikat kok kepingin ngerti apa yang terjadi. Nah disitulah malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam dalam bentuk penghormatan. Wa idhulna lil malaikati sujudu li Adam, semuanya para malaikat sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk rasa hormat, bukan ibadah. Illa iblis sing ora gelem, iblis takoni Gusti Allah. Iblis, ma manaka antas juga li amarku. Napa iblis? Kok ora gelem sujud kepada Nabi Adam? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Nabi Adam? Jawabannya, kolak tani minar, wa kolak tahu mintin. Mana mungkin aku diciptakan dari api, unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Masa kula luwih mulia tinimbangane Nabi Adam? Masa kula kon sujud kepada Nabi Adam? Allah ndak mau. Akhirnya apa Allah ngendikan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis pun kemudian divonis oleh Allah, nek kowe mengingkari perintahku, kamu kelompokmu adalah termasuk orang kafir, tempatmu neraka. Ndak kok iblis isih minta permintaan Gusti, guru-guru Anda mau ampun, jadi kami semua masuk neraka. Lalu dia beri kesempatan pada kami agar kami tidak mati sampai kiamat. Fangdirni ila yaumil asun. Akhirnya apa permintaan iblis pun dikabulkan oleh Allah, sehingga iblis itu mboten wonten sing pecah. Setan itu ora cerita ini lagi mati itu mboten wonten sampai kiamat nanti. Lah nek jin bedane Pak, nek jin tetap mati padha awak dhewe iki padha. Jenengan aja ngadak, ampun ngadake lho nggih. Jin karo setan itu benten. Itu lho, walaupun bahan bakunya sama itu beda. Nek jenenge jin, nek jam segini niku wektane subuh, niki nambe mau salat subuh jin niku. Alamnya bergantian. Kalau kita siang, jin itu malam. Nanti begitu malam, ini ya lagi bertani. Ini saat ini barusan sholat subuh. Sama-sama juga sholat kodoh. Nabi ini kodoh, Nabi Muhammad ini kodoh. Oke, nah dari menggone mau kolako yang keluku makhlukun nek awak diri itu ternyata mesti duweni dosa. Nah karena kita menyadari maka diajak makan ketan. Nah ketan itu apa? Khotoan. Nek awak dewi itu pasti duweni salah. Kalau kok pengen ngerti ono wong ora duwe salah ki nanti. Semua orang itu pasti punya dosa. Pasti orang itu punya khotoan, punya ketan. Lah nek wis duwe ketan, nek duwe salah, maka akhirnya kon dahar apem. Lah apun itu apun nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah. Makanya nek jenengan tenggene Klaten, Dayak dan sekitarnya, mereka ini ternyata ono wong banyak jualan apem, itu sarana kon njaluk ngapura asli.
Nah, cuma nak nggone banyu maneh berubah. Padahal setelah apun itu fasumu nek wis njaluk ngapura, wis bebas dari dosa, fasumu maka fasum. Lah kok tekan banyu maneh jerene ngene. Anu apa? Apun kuwi digawe payunge terus fasune digawe dadi. Iki kok dipayungi sakmono ki lak yo kodranan aku ngono Pak. Lah nyuwun sewu. Itu artinya pasung kalih apem niku aslinya jajan khas di bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Kok saiki digawe wong tahlilan. Ayo ku sakarpe wong tuwa ya padha mung karep mangan wae ngono ten. Dah tuh nggih. Nah, tuh. Karena ini nyuwun sewu. Persoalannya kan ngeten. Kalau tekan jaminan ini loh, kayak kalau ini dari sebelum mungkin ngomong ngomong juga kalau jadi pun kampung jamin kelas nonton deh bon ngatain nah yang sewu dosone ora cepet jaluk ngapura nek ora awak dhewe segera akan atom jaluk ngapura ki mau ini akan merusak hati manusia. Hati manusia seperti itu. Ada yang disebut dengan istilah qalbun mayyit. Ada namanya qalbun marid. Ada namanya qalbun salim. Lah sing berarti qalbun mayyit itu hati sing mati. Lah hati sing mati niku ternyata dijelaskan teng surat Al-Baqarah ayat 6 sama ayat 7. Dengan ungkapan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kalau hati ini sudah mati, maka Allah akan memulai menutup telinganya. Ketoke duwe kuping tapi mung dari tempelan anting. Artinya apa? Duwe kuping tapi ora iso ngrungokke. Sing diarani ora iso ngrungokke, ora iso nangkep nasihatnya Gusti Allah, ora iso nangkep nasihatnya Nabi, ora iso nangkep nasihatnya lewat para ulama. Ini tutup. Ini artinya walaupun mendengar mlebu kuping kanan, metu kuping. Nah, ini masalahnya. Wa alasan ini wa absarihim ternyata Allah menutup mata kita, bukan tidak melihat. Kita tetap deloki mbok pada dunya delok. Artinya napa? Nek umpama gambarane niku, nek kira-kira awak dhewe mlaku, ketemu ana watu kok sak pinggir dalan. Alah kurang lah urusane waktu sakar ngono. Nek ana wong deloki kaya ngono ora mikir, iki ana bocah cilik numpak sepeda nabrak watu kok tiba lah nek putuku lak yo nyesake, tak sikirke, tak pinggirke. Iki jenenge wong sing punya pandangan yang terbuka. Tapi nek wis mosok kudu lah urusan amat, kuwi kan urusan wong RT kene lha kok tetep aku milu kerja bakti kene umpama lho. Ini loh gambaran itu namanya hati sing ditutup oleh Allah. Maka orang yang sedemikian ini tentu bukan hatinya orang mriki, karena ini hatinya orang kafir. Lah terus itu memiliki yang kedua, yang namanya hati manusia itu adalah bisa kelompok yang kedua namanya qalbun marid, hati sing lara. Lah penyakitnya apa Pak? Penyakitnya hati ini bukan ngendikane Syekh Hasan Basri, menungso niku ternyata dihinggapi penyakit hati. Satu ngendikane beliau itu wayat nubuna birijai taudati, sing maraki ati niki loro itu ternyata ngendikane beliau orang yang meremehkan dosa sekalipun bisa berharap bisa bertaubat nanti saatnya. Iya nek tekan. Artinya apa nyuwun sewu? Artinya ojo ngremehke dosa, karena dosa ini nantinya walaupun nanti
orang bisa berencana untuk bisa taubat. Nah, yang dilakukan oleh wong daerah Ungaran menjelang Ramadan, mereka ternyata cara ngesi dosane mereka padha abis nggone pemandian umum. Bingung ya. Islam tidak pernah mengajarkan kalau Ramadan berabis dari kira kuwi cara biyen itu konstitusi orang dibuat lah dengan mungkin disampaikan oleh para perias. Jenengan aja mantu ta Bu, ya aku dua silaman Bu. Sik nyirami wong pitu, kuwi wong sempurna. Emangnya manten saiki kok ora iso mampu sak ya ngono. Sebenarnya maksud siraman itu sing disirami niku atine wong itu wong sampurna itu kongkon nyeritake pengalamane ben calon manten ki ngerti oh ya Allah wong ki ternyata penuh teladan yang perlu ditiru oleh calon manten. Lah kok saiki trimo dari kongkon ya ta Mbak Kakung Mbak Putri ya ta dilegake monggo Mbak mriki niku cicuke niki viruse kita niki pun gayungi monggo makanya disirami bila depan tok rampung ya mung entuk jabrut karo kembang tok tenan. Lah nek kita dene apa karo bae disirami tok. Ya bener bismillah menuju wangi tekan jam tekan dari Mekah kok niku gayune. Niku tak dikon nang dene kok oke, wong pitu niku wong sampurna kabeh. Dipilih Musa RT, ora terima sak RT, sak RT digoleki sing sampurna tenanan. Itu karepe wong sak RT dipilih sing sampurna itu karepe kon nasihati calon mantene. Ngoten lho. Dan maksudnya ora ora repot diklat ora karepe ora sampai nyeramai calon manten. Menurut karepe iki ngono. Lah saiki ya piye pria sepinter. Alah kok gampang goleke anu ta ya. Goleke anu wadah goleke sik kaya kembang gawe kon dirami kan ya padha. Bon. Niku nggih. Artinya apa? Cara bersikap. Maka yang penting bisa kita katakan adalah sing marahin dosa itu membuat hati kita menjadi sakit. Itu ternyata ketika Syekh Hasan Basri kita ngeremehkan dosa sekalipun kita masih berharap untuk bisa bertobat kepada Allah. Cici, loro. Wajah tangan lamuna mayak malun gitu. Artinya apa? Sergap oleh sinau, sergap oleh pengajian, tapi rak belum ngelakoni. Dan jadi negara Ngastina Bu, kalau cerita mangga. Negara Ngastina itu ternyata dia keluar itu wonten mantenan. Dan itu jelas wonten apa di pinggir itu belang KTP niku kan wonten pisang sak rong tendun. Matang. Pengiran dong, undangan bisa meratali pisangnya gomanten dulu. Aku ya bingung, ini model apa wong saiki. Tapi kira-kira akan sapa piye? Wong kita ora barang syukuran, sing disuguhke ten ngene aku, ngene budane niku. Ora sing digoleki, misale sing diprotoli dilebokke pasok. Iki wong dhewe negara mesti lho, Bu. Lah kula kan ditangkut tak Bu ngeten. Lho Bu, apa tak jenengan tak merotoli niku? Anu ben anak kula ketularan untuk judu. Lah yo ana donga karo nolong wis lagi ketemu wong iki lho. Iya. Iki nek biar ngaji iki biasane mesti ngajine karo rumpi ya. Mari tak ngrungokke dadine rak cetha. Dan menurut saya kan ben kula niku nggih wonten ngeten iki wonten Bu. Dawis niku kan mriki wonten. Ya, kan gen kula wonten dawis niku kan gen kula kan durung Ngastina dereng kota. Nah, nek ten gen dawis niku kan disuguhi piring ta. Piring niku jadi jajan apa wae di atas nggone piring. Tiang gen kula niku ternyata kreatif Bu. Golek tisu. Tak pikir dilaki tangan Bu, jebule dibungkus jajan lho. Aku ya heran lho. Iki kok ono model kaya ngene meneh. Oh alah ngono kok rajin pengajian tale, aku ya ngono tak pasang. Lah pasang apa lah kuliah kan di rumah ini kok iki. Ya Allah Gusti. Bu yo sewu.
kita cuma hanya video tahu begitu dengan rasa terikut di nyuwun sewu. Kalau kita nyuwun sewu ini ikhtiar, nyuwun sewu ikhtiar. Ikhtiar itu wong hati-hati mergo ajeng masuk Ramadan. Ngeten lho maksud kula. Nek dalam Islam jenenge sedekah kali diafah niku benten. Ini diafah. Ini diafah. Nah, ini sedekah. Bedanya apa? Nek piringan itu diafah sebuah tamu halalnya hanya makan di tempat. Tapi nek iki dus-dusan tak makan yo halal tak go balik halal. Ora masalah wong wis didusi kok. Tapi nek nggone kula pertama nggone jenengan ya ta, kula pertama nggone Pak Agus disuguhi. Lah begitu kan tak gawa sak pirine. Kan iki ustaz ora cekak to. Iki berarti kan mak-mak sing njokoki suguhan dawis ta sesuai. Pak dak wonten kresek wonten. Lha sampeyan apa kami? Niki lho suguhan kula betul. Mesti Pak Agus kan batin ki ustaz model ngono. Iyalah, loh, niki lho kok sing kula maksudkan, wajah nubuna birijail taubati, ngremehke dosa sekalipun senajan kowe iso tobat. Kalau kok bodoh kan ketemu minta maaf. Itu tak jadi kula niku ngoten ya jebule kene padha ya Allah. Gusti, naudzubillah min dzalik ya Allah, terjadi ngapura kok sadurunge poso. Oh, nanti lagi. Nah, ini saya marai hati awak diri peteng susah menerima nasihat itu karena satu tadi ngeremehke dosa senajan iso wani iso taubat. Loro ternyata ngendikane rajin melek ngaji tapi ora gelem nglakoni. Telu. Apa yang dimaksud yang ketiga ini wa amilu la mukhlasun. Artinya apa? Rajin oleh ibadah tapi ora ikhlas. Dan kula niku iso-isone tak pikir anak kula iki apa tahajud. Lah kok salah iki dikirim nang gone grup. Iso-isone. Ngopo? Bangun di teman-teman. Nyuwun sewu. Jenengan tahajud kok service terus dikirim nang gone grup. Dikira kuwi ora riya to ngene iki. Lho, kuwi lho sing marai dadekne sing ora ikhlas ki nang kuwi. Ora Bu Jati jenenge jenengan iki sregep oleh tahajud to. Lho akhirnya isi ratu dadi gedhe dah. Kuwi lho marai sing awak dhewe iki. Nyuwun sewu jangan biyen iku wonten seorang ulama. Iki contoh lho aku nesu nggih. Seorang ulama niku asmane niku Abu bin Hisam. Beliau itu sudah tahajud 30 tahun. Lah kok waktu wong si ajeng tahajud, jangan biyen itu ternyata kamar mandi tempat wudunya itu di luar rumah. Jangan biyen. Metu teko omah ternyata nggone sumur kuwi ana wong nunggu nggone sumur iki mau. Kaget. Assalamualaikum. Orang itu jawab waalaikumsalam. Mana tuh Abdullah? Tidak siapa kalian? Aku adalah hamba Allah. Aku bisa berarti sadar ini bukan manusia, rak mungkin jam mene jam loro. Ini rak mungkin yang manusia mungkin pasti ini malaikat. Ditakoni oleh Abu Isa. Apa ini? Ya aku diutus Allah kok ngadepi wong tahajud. Nah, beneran. Buat tolong kan gawe buku mandele kaya ngono kuwi ya aku tolong golek ana jenengku kuwi wis akeh ra dapetanku. Aku 30 tahun kok. Janggane ra karuan. Lah kok malaikat iki bukai 1 2 3 4 sampai tekan ewon rampung. Aku bisa merasa sabar. Kan bukai kan mau kok ora leren-leren kok apa ora ono jenengku. Ora ono. Lah kok ora ono iki ngopo? Aku ini mau dipesan karo Gusti Allah. Aku untuk nyatet tahajudin wong, kini wong tahajudin betul-betul ikhlas. Aku bisa pakai. Memangnya aku ora ikhlas. Lah piye mau ikhlas? Wong yang bertahajud cerita karo wong.
Dia kan selalu menceritakan kepada aku loh, aku anggur bengi kita hajur. Mau kira ceritamu kira mana indah, dia ngerusak amalmu kata malaikat ini. Apa yang terjadi? Aku bisa nangis sekarang. Pada saat itu benar-benar menyesal apa yang dilakukan ini. Akhirnya apa? Beliau ingin menjadi orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Nah, ini sepele. Padahal ketika Rasulullah suatu saat pernah kedatangan malaikat Jibril itu kan menyampaikan, ya Muhammad, syarfanas min qiyamul lail. Suatu saat nanti kamu akan memperhatikan siapa orang yang paling mulia nanti di akhirat. Min qiyamul lail, orang yang pandai menjadikan malam untuk selalu tahajud kepada Allah. Itu ketika malaikat Jibril kepada Nabi. Tapi kira-kira tahajud dirusak dengan model diceritakan nggone wong, ini kan bahaya. Betul maksudnya, artinya apa? Monggolah kalau kita semuanya bentuk namanya amal apapun, namanya amal itu perbuatan. Orang kudu ngelbokke kotak niku tok boten. Namanya amal yo prawen yo amal, semuanya puasa itu yo amal, intinya perbuatan itu. Kita berharap kepada Allah benar-benar kita akhirnya menjadi orang yang diterima amal perbuatan kita. Tahu sifat yang dingendikake oleh Syekh Hasan Basri, ternyata wayak kuluna rizkillah walayasmurun. Oleh memangan rizki Gusti Allah, tapi kurangnya kamu bisa bersyukur kepada Allah. Awak diri itu ketoke syukur niku gampang lakonane, janjane ampuh. Ya kan? Kita ini umumnya lagi diliki kalau si gawe murid kita wis diliki kan. Berkah alhamdulillah. Nah, inilah yang sering kita terjadi, bahwa saat makan minum kadang lali si gawe murid lagi diliki Gusti Allah, diliki lagi alhamdulillah. Sehingga sindiran Allah apa menggunakan qolilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di sini bukan kelompok yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak limo. Wa yardahu an ismatillahi. Ora gelem ridho apa sing dadi takdir Gusti Allah. Ini yo radio ampun. Artinya apa? Orang yang nantinya dalam kehidupan itu kan pasti punya rencana, pasti punya hajat. Ini hajatnya orang dikabulkan Gusti Allah, karena takdirnya Allah menentukan beda. Nah, orang sing ora nampa takdir Gusti Allah, ini yang dimaksudkan oleh Syekh Hasan Basri. Nek wong kok ora gelem nampa takdir Gusti Allah, atine bakal peteng. Nang kelima mergo setengah 6 tahun ya ben cepet rampung. Ya Allah jangan dengeri sebelum waktu ini isi suli ya Allah. Nah sing ke-6 itu apa ngendikane Syekh Hasan Basri, wa yanfa'una wa la yaqtabirun. Sering lek layak tapi orang bisa mengambil pelajaran. Artinya pelajaran apa? Pelajaran kematian itu pasti. Kenapa? Karena kematian itu terjadi, pasti terjadi, tapi rahasianya Gusti Allah. Maka aina wa kaifa. Kapan wong mati itu rak bakalan dikadari. Nek ana wong mati kok dikadari, rebutan kabeh nang gone kuburan. Wah, saya matok isik. Lah terus kuburan tinggal sapa kan ngoten. Ini jadi takdirun itu mengambil pelajaran dari kejadian kematian. Wingi sejak guyon ternyata mungkin kalau nanti lagi bertelepon marbot pulau lagi posisinya sakit. Wingi itu pulau kali Pak Aminuddin itu kan sama-sama punya masjid ngumrohin ma'anul marbot itu. Iki pulang sebelumnya kok malah orang dari pulang ke telepon. Kose aku lagi misi pengajian. Ini alhamdulillah dua marbot ini masjid Hidayatullah sama masjid termasuk Hidayatullah itu muadzin pun lebih lawak pun berbunyi itu. Lah kondisi segera
Nggih, nyuwun pangestu bersihkan. Nggih. Nah ini, yang penting adalah ketika dengan layak itu ambil pelajaran. Pelajarannya apa? Ternyata mati itu bisa kapanpun tanpa pemberitahuan. Dua, mati itu tidak akan pernah diberitahukan bagaimana proses kejadiannya. Lenek gara-gara mati itu nanti prosesnya karena kecelakaan anggur pun tak bangun jalan. Tentunya artinya apa? Dulu dengan itu ternyata aku mimpi matinya kok bener kesergak kalau senek. Lo pun yang senek terus pergi kan boten. Ini loh. Nah termasuk wabi aina di mana kematian itu bakal dikabari. Sebab ono wong dikabari, bu jenengan mati nang rumah sakit. Apa nek orang rumah sakit temen bingung ketemu malaikat Israil. Kan dan itu dirahasiakan oleh Allah. Yang penting bahwa mengambil pelajaran ketika saat amat di wilayah ini, kapanpun mati pasti gantian. Soal semuanya kembali kepada Allah. Mau kepingin pun kepada Allah. Kita mengejarnya dalam kondisi husnul khotimah. Ini kita setengah. Kota kalau bagi isih tenggene apa gerakan mas Melayu mereka jadi kerapian. Kalau kayak baru sekolah, jadi sekolahnya itu menyak pulau turun diterima koko aku juga menurut kita bersatu jadi sekolah 16 menit aja belum mulai. Ya sesuk tetap keluar dari situ. Nyata di monggo kita sarung turun kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun saat ini dikeras di posisi kita pun itu gue meneng gue tak sih gitu kok anak ngelakuin aja Bismillahirrahmanirrahim lillahi syafa'atu rasulullah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka a'la darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah la tada'lana fi majlisina ya Allah hadha dhanban illa ghafartahu wa la aiban illa sattartahu wa la usran illa yassartahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan illa qadaitahu bi hajatina hadhil jamaah ya Allah bitulil umur bil a'mali sholihah. Allahumma barik fi sya'bana ya Allah. Allahumma barik lana fi sya'bana ya Allah. Allahumma barik lana fi sya'bana ya Allah. Wa ballighna fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal amrad wa su'il qada wal fitan wa ta'amman yashifuna ghairu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali anggenipun kawula matur kathah krita kletunipun nyuwun pangapunten ingkang kadang, nyuwun maaf, maaf betul agar benar-benar di antara kita masuk nanti bulan Ramadan tidak memiliki kesalahan di antara kita semua. Matur sedangun wallahuafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.